Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT serta nikmat dan karunia-Nya. Lalu berpikir positif, hindari negatif. Tetap optimis, minimalisir pesimis. Semangat. Jangan lupa like, komen, beserta subscribe. Terima kasih. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Yunus Kamdani. Saya mahasiswa dari Psikologi Universitas Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen waktu. Yuk kita simak sama-sama. Terima kasih. Manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Mengelola waktu belajar bukan berarti kehilangan waktu untuk bersenang-senang, bukan pula selama 24 jam kita harus belajar. Nah, manajemen waktu itu harus seimbang. Nah, bagaimana selengkapnya? Yuk kita simak sama-sama. Jangan biarkan waktu menipumu, karena waktu tak bisa kau taklukkan menurut W.H. Auden. Di era globalisasi yang sibuk dan selalu menuntut produktivitas yang tinggi, beberapa dari kita seringkali mengawali minggu dengan mengatur jadwal pekerjaan dan menentukan goals yang ingin dicapai di tiap minggunya. Tapi, apakah beberapa dari kita yang tetap berpegang pada jadwal? Prokrastinasi atau tindakan menunda pekerjaan atau tugas yang seharusnya diselesaikan pada waktu tertentu. Prokrastinasi berasal dari dua kata bahasa Latin, yakni pro yang berarti forward atau maju, dan crastinus yang berarti belonging to tomorrow atau milik hari esok. Sehingga prokrastinasi adalah forward to tomorrow dalam bahasa Latin, yakni lakukan besok. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa setidaknya setiap orang pernah mengalami penundaan pekerjaan dari jadwal yang telah mereka tentukan sekali atau lebih. Bahkan kemungkinan sebanyak 20% mengalami prokrastinasi kronis. Berdasarkan survei, sebanyak 80% mahasiswa seringkali mengalami penundaan menyelesaikan tugas kuliah mereka. Prokrastinasi memang identik dengan penundaan. Akan tetapi, tidak semua penundaan itu termasuk prokrastinasi. Beberapa keadaan yang mengharuskan kita menunda pekerjaan yang seharusnya diselesaikan pada waktu tertentu, tapi akibatnya kita sedang sakit. Nah, itu bukan termasuk prokrastinasi. Yang termasuk prokrastinasi adalah sengaja menunda-nunda pekerjaan atau tugas. Seperti adanya tugas di sela-sela itu kita lihat feed Instagram, Facebook, bergurau dengan teman dan lain-lain. Itu termasuk prokrastinasi. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Prokrastinator seringkali menipu dirinya sendiri dengan mempercayai bahwa mereka dapat mengerjakan lebih baik di bawah tekanan waktu yang sangat-sangat singkat, sehingga mereka memilih untuk mengerjakan kemudian di akhir tengah waktu. Menurut Joseph Ferrari, Ph.D. Profesor Psikologi dari DePaul University Chicago, mengatakan bahwa terdapat 5 kebohongan yang dipercayai prokrastinator untuk membenarkan tindakan menunda pekerjaannya. Di antaranya yaitu: yang pertama, merasa masih banyak waktu untuk mengerjakan tugas. Dan yang kedua, merasa hanya sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dan yang ketiga, merasa akan lebih semangat jika mengerjakan esok hari, minggu depan, bulan depan, atau waktu-waktu tertentu. Dan yang keempat,
Tugas akan semakin sempurna apabila dikerjakan saat benar-benar ingin mengerjakannya. Dan yang kelima, pengerjaan tugas tidak akan optimal ketika tidak berada dalam mood yang membaik. Menunda-nunda pekerjaan tentu dapat merugikan diri sendiri, bahkan orang lain. Perasaan sedih, menyesal, kecewa, bahkan frustasi bisa saja dialami oleh seseorang yang menunda pekerjaannya. Dirinya merasa bahwa seharusnya ia mampu mengerjakan tugas tersebut lebih awal dan lebih baik lagi. Hal tersebut tentu dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mentalnya. Mereka yang menunda pekerjaannya, seseorang dapat mengalami stres berat atau mengalami kecemasan ketika mengerjakan pekerjaan dalam keadaan terburu-buru. Bisa jadi stres, cemas, dan rasa gugup yang timbul akibat terburu-buru bisa menyebabkan seseorang tidak fokus, sehingga tidak jarang meningkat kesempatan mengalami kecelakaan. Nah, mengubah perilaku dan kebiasaan memang memerlukan waktu dan usaha untuk melakukannya. Menurut Dr. Ferrari, memberi beberapa kiat untuk menghadapi prokrastinasi. Salah satunya adalah dengan membuat semua daftar aktivitas yang harus dilakukan di tiap harinya. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Nah, sedangkan menurut pandangan Islam, waktu adalah salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri, karena dengan adanya waktu dari Allah SWT, kehidupan ini dapat terus berjalan. Sejatinya, waktu ada untuk mengantarkan manusia menuju tujuan tercapai manusia dalam Islam. Dan waktu adalah suatu yang abstrak, tidak dapat ditebak, dan mengatur waktu atau masa Allah SWT. Kita bisa bersyukur, skill. Nah, di konten ini ada beberapa tips agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Yang pertama yaitu kebiasaan membuat perbuatan yang suka menunda tidaklah baik. Namun apabila menunda suatu pekerjaan yang melakukan ibadah yang wajib, seperti sholat, maka hal tersebut diperbolehkan. Dan yang kedua, dahulukan yang wajib, yang dimana Allah SWT menyukai orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya, dan ketakwaan tersebut berada pada perbuatan yang diwajibkan dan diharamkan. Dan untuk menjadi orang-orang yang tidak merugi, alangkah lebih baiknya jika kita mendahulukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim. Apabila amalan wajib telah terpenuhi, barulah kita boleh mengerjakan amalan-amalan sunnah dan mubah lainnya yang dapat mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan yang ketiga, menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, yang dimana jika kita memiliki suatu pekerjaan yang waktu penyelesaiannya dapat diselesaikan pada saat itu juga, maka akan lebih baiknya apabila pekerjaan tersebut diselesaikan pada waktu itu juga dan tidak mengulur-ulur waktu. Dan yang keempat, buat batasan waktu, yang dimana mengatur waktu yang ada agar tidak sia-sia. Maka sebaiknya buat batasan waktu pada setiap kegiatan yang dilakukan. Semisal kita tidur dari jam berapa sampai jam berapa, kita makan dari jam berapa sampai jam berapa, kita sholat dari jam berapa sampai jam berapa, dan kita main dari jam berapa sampai jam berapa, dan juga kita belajar dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, kita itu harus bisa membuat batasan-batasan tersebut agar kita bisa tahu waktu. Dan yang kelima, meninggalkan aktivitas yang tidak berguna atau bermanfaat, seperti halnya kita menonton TV, menonton video, bermain games, dan lain-lain yang tidak bermanfaat. Dan yang
keenam, membuat jadwal kegiatan agar waktu yang kita miliki dapat berguna dan terisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ada baiknya jika kita membuat daftar kegiatan tentang apa saja yang kita harus lakukan setiap harinya. Misalkan hari Senin sampai Jumat, kita harus bisa membuat jadwal kegiatan tersebut. Kita ngapain aja di hari-hari tersebut, di jam-jam tersebut. Dan yang ketujuh, kurangi bersantai-santai. Allah SWT akan memberikan manusia hasil kehidupan berdasarkan pada usaha hambanya. Apabila ia berusaha dengan keras dan giat, maka Allah akan memberikan hasil yang setimpal dengan perbuatannya. Namun apabila seorang hambanya bersantai-santai sepanjang waktu yang dia miliki, maka orang tersebut akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan usahanya. Nah, kita kurangi nih bersantai-santai. Dan yang kedelapan, yaitu jangan terjebak dalam masa lalu. Nah, di sini seseorang yang tidak ingin waktunya sia-sia, maka ia harus berjalan ke depan dan tidak terjebak masa lalu. Masa lalu boleh saja diingat, tetapi tidak boleh sampai berkepanjangan karena itu bisa akan menjadi stres. Dan masa lalu jadikanlah kenangan dan pelajaran bagi kita untuk bisa membenahi diri kita agar tidak bisa terulang kembali. Dan yang ke-9 yaitu belajar fokus pada sesuatu. Nah, apabila seseorang mempunyai banyak target dalam kehidupannya, maka ia harus fokus pada suatu hal yang didahulukan agar apa yang telah didapatkan tidak terlepas pada waktu yang dia miliki atau terbuang sia-sia. Nah, kita itu harus bisa fokus. Nah, yang ke-10, niatkan berubah menjadi hal yang lebih baik. Untuk menjadi orang yang dapat mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka yang paling pertama adalah adanya niat dari orang tersebut. Nah, kita kalau misalkan mau belajar, kita terus niat, kita mau sholat itu harus niat, dan semua itu harus dengan niat. Nah, jadi sebagai muslim yang baik, kita harus bisa senantiasa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya agar kelak kita tidak menjadi orang yang merugi. Karena sesungguhnya orang yang merugi dapat kehilangan kesempatan untuk menempati surganya Allah. Nah, kalian tidak mau kan? Makanya oleh karena itu manajemen waktu itu penting dan sangat-sangatlah penting. Kesalahan datangnya dari diri saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Jika saya ada salah-salah kata dari video ini, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.